Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu Honorer Senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu Honorer Senair terkait dengan banyak informasi yang beredar bahwa SK Pengangkatan Tenaga Honorer dari BKN resmi diterbitkan. Nah, kira-kira apa dan bagaimana SK yang diterbitkan oleh BKN yang dimaksud, Bu? Tentunya ini adalah satu hal yang perlu kita ketahui apa kira-kira dan bagaimana SK yang dimaksud. Nah, untuk memastikan kira-kira SK ini atau hal ini berlaku untuk tahun 2023 untuk Bapak Ibu honorer yang akan diangkat menjadi ASN, sebaiknya simak informasi ini, Bapak Ibu jangan tertipu dan simak terus informasinya supaya Bapak Ibu ya jangan sampai kecolongan dengan berbagai informasi yang banyak beredar. Bapak Ibu langsung saja pada informasinya. Ada poin penting SK pengangkatan honorer dari BKN. Nah, pertanyaan, apakah ini masih berlaku? Nah, di sini diejak pada informasi ini ada 6 poin penting ya dalam SK yang dimaksud. Ikuti terus informasinya. Beredar informasi SK pengangkatan tenaga honorer dari Badan Kepegawaian Negara atau dari BKN resmi diterbitkan. SK pengangkatan dari BKN tersebut diklaim merupakan acuan bagi tenaga honorer untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau diangkat menjadi PNS tanpa seleksi tes. Poin penting dalam SK pengangkatan tenaga honorer dari Badan Kepegawaian tersebut menjadi sorotan. Kenapa? Apakah masih berlaku untuk tahun 2023 atau tidak? Tentu ini juga adalah satu pertanyaan yang mesti Bapak Ibu honorer tahu apa kira-kira jawaban tepatnya. Jadi, Bapak Ibu tenaga honorer tentu berharap kabar terkait pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil pada 2023 tanpa tes adalah benar. Kendati demikian, semua Bapak Ibu honorer non-ASN atau honorer non-aparatur sipil negara tetap harus memastikan apakah informasi yang diterima masih bisa diterapkan untuk saat ini ataupun tidak. Jangan sampai Bapak Ibu kecewa dengan informasi yang diklaim kabar baik justru menyesatkan lantaran tidak mau melihat fakta yang sebenarnya. Nah, tentu dalam hal ini dihimbau kepada seluruh Bapak Ibu honorer harus paham betul-betul tentang informasi SK pengangkatan yang dimaksud. SK pengangkatan non-aparatur sipil negara dari Badan Kepegawaian Negara yang dimaksud adalah Surat Kepala BKN nomor K.26 datar 30 garing 5 Romawi titik 23 datar 4 garing 99, di mana dalam SK pengangkatan tersebut ada 6 poin penting yang dijabarkan. Nah, kira-kira apa 6 poin penting yang dijabarkan tersebut, Bapak Ibu? Poin pertama, pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil atau CPNS menggunakan 5 dasar hukum sebagai berikut. Pertama, peraturan pemerintah atau PP nomor 78 tahun 2013, kemudian peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2012, dan keputusan Kepala BKN nomor 11 tahun 2002. Seterusnya, peraturan Kepala BKN nomor 9 tahun 2012, serta peraturan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Permenpan RB nomor 24 tahun 2013. Poin kedua, tenaga honorer harus memenuhi kriteria untuk dapat diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil sebagai berikut. Pertama, non-ASN atau honorer non-ASN diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK atau pejabat lain di bidang pemerintahan. Kedua, berusia paling rendah 19 hingga paling tinggi 46 tahun pada 1 Januari 2006. Ketiga, masa kerja sebagai honorer non-ASN paling sedikit 1 tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat pengangkatan menjadi CPNS masih bekerja secara terus-menerus.
4, berpenghasilan bukan dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau berpenghasilan bukan bersumber dari APBN atau bukan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau dari APBD. Poin kelima, tenaga honorer bekerja di instansi pemerintah, yaitu tentunya Bapak Ibu ya, kalau bukan instansi pemerintah maka tidak dikatakan sebagai honorer non ASN. Poin keenam, dinyatakan lulus seleksi tes kompetensi dasar atau TKD dan tes kompetensi bidang atau TKB. Ketujuh, non aparatur sipil negara atau honorer non ASN memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Tentunya peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia sebagaimana ketentuan dalam hal pengangkatan honorer menjadi ASN. Poin ketiga, tadi ini poin penjabaran pertama dan kedua Pak ya. Sekarang poin ketiganya itu prosedur penetapan nomor induk atau NIP PNS harus dipenuhi oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Poin keempat, waktu pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut. Apabila usul penetapan NIP PNS sampai dengan akhir Februari 2014, maka penetapan pengangkatan terhitung mulai tanggal atau TMT 1 Maret 2014. Apabila usul penetapan NIP PNS sampai dengan akhir Maret 2014, maka penetapan pengangkatan TMT 1 April 2014. Poin kelima, usul penetapan NIP PNS dari tenaga honorer harus sudah diterima paling lambat pada 31 Mei 2014. Nah, pertanyaan di sini Bapak Ibu, kira-kira apa ini ya? Sementara yang kita bahas sekarang adalah pengangkatan honorer non ASN untuk diangkat menjadi ASN di tahun 2024 2023. Sementara di sini pembahasannya itu 2020, 2012, 2013, 2014. Nah, tentunya ini adalah satu pertanyaan yang mesti harus kita ketahui bersama ya, kira-kira apa dan bagaimana informasi SK pengangkatan honorer yang dimaksud. Poin keenam, PPK menyampaikan berkas lengkap dan melampirkan pengumuman keputusan kelulusan. Dengan demikian, dari 6 poin di atas dapat dipastikan bahwa SK pengangkatan tenaga honorer dari BKN sudah tidak berlaku lagi untuk 2023. Nah, pertanyaan, apa benar ini Bapak Ibu? Ya, tentunya karena yang dibahas ini tadinya adalah itu dari tahun 2014, ya, maka jelas itu berlaku pada tahun 2014. Hanya saja, apakah ada juga peraturan yang berlaku untuk 2023 tentang penghapusan honorer? Lalu, dalam hal penghapusan honorer, pemerintah berupaya mengantisipasi hal demikian supaya honorer jangan dihapuskan. Ingat bahwa penghapusan yang dimaksud bukan dihapus dalam arti di PHK atau dirumahkan, tetapi dihapus dalam arti diangkat berdasarkan skala prioritas sebagaimana yang telah diinstruksikan oleh Presiden Jokowi kepada Menpan RB dan Menpan RB Garcap untuk melakukan kira-kira apa solusi yang paling tepat untuk penanganan honorer di tahun 2023 tahun ini. Yang mana satu kesimpulan dan keputusan pemerintah melalui Menpan RB yang sudah beredar di media sosial bahwa dalam hal penanganan honorer di tahun 2023 tahun ini, maka pemerintah melalui Menpan RB menerapkan pengangkatan honorer berdasarkan skala prioritas. Demikian informasinya. Sekali lagi Bapak Ibu, mengenai informasi yang banyak beredar di media sosial, silakan disimak baik-baik agar Bapak Ibu jangan kecolongan, jangan tertipu, dan jangan kecewa dengan banyak ragam informasi yang versinya juga berbeda dan sumbernya berbeda. Nah, di sini telah dijelaskan bahwa apa yang telah diberlakukan di tahun 2014 yang lalu, maka itu tidak akan berlaku di tahun 2023 tahun ini. Yang mana untuk penanganan honorer di tahun 2023 tahun ini, maka jelas pemerintah juga sudah merilis kira-kira bagaimana mekanisme dan prosedur yang akan ditempuh untuk penanganan honorer di tahun 2023 tahun ini. Bapak Ibu, itulah informasi yang terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara yang ada hubungannya dengan SK yang sudah banyak beredar informasinya di media sosial bahwa ada SK yang beredar dari pemerintah dalam hal pengangkatan tenaga honorer non-ASN. Ingat bahwa
Penjelasan tentang SK yang dimaksud yaitu SK pengangkatan non-ASN dari BKN yang dimaksud adalah Surat Kepala BKN nomor K.26 datar 30 garing 5 Romawi titik 23 datar 4 garing 99. Di dalam SK pengangkatan tersebut ada 6 poin penting yang dijabarkan sebagaimana yang telah diuraikan tadi. Itulah informasinya terkait dengan SK yang sudah banyak beredar informasinya di media sosial untuk diketahui oleh Bapak Ibu honor tanah air. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.